Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini. Kebetulan malam ini kami baru saja melakukan suatu ibadah tawajuh dan kita lanjut dalam acara bincang-bincang santai dalam suasana ngopi santai, ngopi sufi ya, ngopi santai dengan saudara-saudara kami. Untuk malam ini mungkin kita bisa mengangkat satu tema, di mana tema ini berjudul Quran Kodim ya, atau kitab Kodim ya, kurang lebih kayak kitab Kodim atau Quran Kodim. Saya juga pernah ingat entah apa ayat berapa itu yang mengatakan bahwa Al-Quran itu yang sebenarnya adalah Al-Quran yang tercatat di Lauhul Mahfuz. Hanya orang-orang yang disucikan yang mampu membacanya. Dalam hal ini kebetulan kami di sini berkumpul semua, ada Yai Dr. Umar, Yai Samsu Alam, Yai Kora Sugiono, Pak Kora, dan Yai Rusdin, dan saya Lukman. Terkait tentang materi tadi, tentang materi kitab Kodim itu, dengan hubungan antara ayat yang disebutkan pertama tadi itu, kira-kira menurut pendapat Yai Dr. Umar, apa itu kitab Kodim itu? Silakan ya. Baik, terima kasih waktu dan kesempatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita kembali ngobrol sufi. Setelah melaksanakan tawajuh, kami dari Majelis Zikir Tarekat Naksabandia untuk wilayah cabang Kabupaten Goa bersama teman-teman bincang terkait tentang kitab Kodim atau Al-Quran Kodim. Mungkin di luar sana begitu banyak yang belum terlalu familiar dengan bahasa Quran atau kitab Kodim. Sekarang mungkin tadi disebutkan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu berada di Lauh Mahfuz dan tidak ada yang bisa menyentuhnya. Jadi jangankan membaca, menyentuhnya pun itu tidak semua bisa. Artinya apa? Berarti inilah yang sebenar-benar yang disebut dengan kitab atau Al-Quran. Kalau Al-Quran yang sehari-hari yang kita lihat secara fisik, itu namanya Al-Quran atau kitab mushaf. Karena jangan kau orang Islam, anak-anak pun bisa pegang itu Al-Quran. Jadi ini surah Al-Waqiah 79. Saya masih ingat dulu waktu SD, SMP, guru kita itu selalu menyampaikan dalam Al-Quran tulisan itu, coba bisa dilihat Al-Quran, di baliknya itu ada surah ini tertulis ayatnya, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak akan bisa disentuh kecuali orang-orang atau jiwa-jiwa yang telah disucikan. Dulu guru kami itu disampaikan, jangan pegang Al-Quran kalau tidak wudhu. Nah, itu pemahaman secara awam, secara umum. Ini dalam ilmu syariat, ya itu boleh-boleh saja. Tapi secara logika, kalau Al-Quran tidak bisa disentuh, jadi gimana caranya? Berarti sebenarnya bukan fisiknya, bukan Quran tulisannya itu. Karena siapapun bisa sentuh, wudhu tidak wudhu bisa disentuh karena barang fisik. Maka sebenarnya bukan yang dimaksud adalah
Quran atau kitab mushaf atau tulisan, itulah yang disebut dengan kitab atau Quran Qadim. Nah, kita ingat pesan Rasulullah bahwa di akhir zaman akan datang suatu masa Islam tinggal nama, Al-Quran tinggal tulisannya. Nah, inilah zaman dan momentum yang disampaikan oleh Rasulullah. Itulah di akhir zaman. Sekarang orang berlomba-lomba membaca, menghafal, memahami Al-Quran tulisan. Tapi sekarang umat Islam, bahkan para pemuka-pemuka agama pun tidak semua ya familiar atau mampu membaca yang disebut dengan kitab atau Al-Quran Qadim. Lebih menarik kalau kita mau lihat Quran Qadim ini, bukalah surah Al-Kahfi. Ada ayat di penghujung halaman surah Al-Kahfi itu, kalau tidak salah itu di ayat 2 terakhir ya. Ya. Di situ begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan bahwa jikalau seandainya manusia itu, Allah itu ingin menuliskan kalimat-kalimat Allah, maka dikiaskan tinta-tinta itu, bila mana itu adalah air lautan, maka tidak akan mampu untuk menulis ayat-ayat atau kebesaran Allah. Nah, inilah yang dimaksud sebenarnya. Jadi walaupun habis air lautan pun diganti dengan 7 kali lipat, itu tidak akan mampu menjadi tinta-tinta untuk menulis. Nah, logikanya, jadi gimana Al-Quran tulisan sekarang? 30 juz. Itu tintanya berapa? Ya. Itu sekali cartridge itu sudah bisa, satu cartridge apa itu Pak Rusdi? Print ya. Iya. Itu bisa mencetak tulisan tinta, tulisan itu. Jadi bukan tulisan itu yang dimaksud. Yang dimaksud itu, itulah yang tadi disebut dengan kitab atau Al-Quran Qadim. Nah, itu yang perlu kita diskusikan. Jadi mungkin sudah familiar dengan Quran Qadim, dan itulah kita di Majelis Zikir Tarekat Naksabandiyah, salah satu yang menjadi kurikulum kita, karena kita adalah tarekat Qadim, ya pasti Al-Qurannya Qadim dong. Kalau masih ada tarekat yang hanya berlandaskan Quran Mushaf, berarti itu masih tarekat yang sifatnya syariat. Tapi kalau mau melihat tarekat yang orin, yang valid, yang biasa disebut dengan tarekatnya tarekat, itu ada di puncak dari seluruh tarekat. Nah, itu yang disebut dengan tarekat Qadim, dan pasti Al-Qur'annya Qadim. Ya, itu mungkin dari saya, Pak Yai Luki. Mungkin saya kembalikan ke Yai Luki. Siap, ya, Dr. Umar. Ini kayak perbicaraan kayak agak menarik ya tentang Qadim. Qadim itu sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara karena memang murni dari pemahaman-pemahaman yang diberikan sama Tuhan ya, yang kepada kita. Ini agak menarik juga ini. Apalagi sekarang ini boleh dikata bahwa banyak orang yang belum memahami tentang Qadim itu. Sama dengan yang ya dokter tadi cerita bahwa banyak orang itu cuma tahunya dari sisi penjelasan saja. Qadim itu bagaimana, sehingga banyak orang yang mungkin agak kebablasan yang menjelaskan tentang itu, kaitannya dengan ayat-ayat yang di surah Al-Waqiah tadi yang mengatakan bahwa untuk membaca Al-Quran dengan suci itu ya kita harus berwudu. Terus yang satu lagi tentang pemahaman keilmuan orang semua itu menganggap bahwa pengetahuannya sudah cukup. Ternyata kalau dibaca
Al-Kahfi itu sejauh mana pemahamannya kalau dibandingkan antara banyaknya air lautan itu ya dijadikan tinta, terus pohon-pohon dijadikan pulpen itu belum mencukupi. Sementara sekarang ini banyak yang hanya ya dengan modal-modal yang mereka pelajari saja itu dianggap sudah cukup. Ternyata pengetahuan itu dan pemahaman kan sangat luas ya. Ya. Oke, kalau Yai Kora tentang kodim itu apa? Mungkin Yai Kora bisa jelaskan tentang pemahaman kodim itu. Silakan Yai Kora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik. Ya, Siap ya? betul. Jadi Al-Quran sebenarnya itu kalau pemahaman dari umum itu Al-Quran Mushaf. Sebenarnya yang dijabarkan Nabi itu bukan Al-Quran Mushaf sebenarnya. Itu Al-Quran Kodim. Ya. Itu lebih identik dipahami kalau di syariat itu kalamullah. Itulah kalamullah itu termasuk kitab koding. Yang air laut tadi menurut Pak Yai tidak cukup untuk menulisnya. Jadi yang diterangkan sebenarnya Nabi itu tadi kitab koding. Dan itu pun untuk menyentuh sampai ke situ tidak semua orang. Makanya hanya orang-orang yang disucikan. Jadi kalau untuk mensucikan itu makanya harus kita itu cari pewaris Nabi, cari tarekat. Ya. Pewaris Nabi, penerus. Jadi itu kalau untuk mendapatkan hal seperti itu harus melalui itu tadi tarekat, tapi itu pun tarekat waris dari guru ke guru sampai ke Rasulullah. Jadi pemahaman orang banyak itu Rasulullah dikiranya manusia, bukan. Itu adalah tali wasilah atau tali agama Allah yang dibawa oleh ulil amri minkum. Jadi itu harus kita cari itu pembawa tali agama itu, baru bisa kita berjalan di itu tadi petunjuk itu Al-Quran Kodim. Perjalanan laku lah. Jadi cukup sampai di sini. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Yai Kora. Rupanya ini juga menarik ya. Bahwa dia itu mengatakan bahwa orang-orang yang membaca kitab kodim itu berarti orang-orang khusus untuk orang-orang yang disucikan ya. Sesuai dengan surah apa tadi? Bukan Al-Waqiah, bahwa hanya yang bisa membaca ayat-ayat itu adalah orang-orang yang disucikan, bukan yang seperti pemahaman yang umum ya. Itu menarik juga itu ya Kora, tentang pembahasannya Kora. Rupanya untuk memahami yang namanya kodim itu tidak serta-merta langsung dipahami begitu. Barangkali begitu ya Kora yang bilang tadi ya. Bahwa untuk memahami tentang kodim itu ya mungkin istilahnya ada cara dan ada metodenya. Ada. Ya, begitu ya. Dan ada rukun dan syarat istilahnya ya, betul-betul. Kodim sesuatu yang susah dijelaskan ya. Tapi dia ada. Yeah. Berarti syarat untuk mempelajari ini maksudnya metodenya ini memang ada metode khusus yang menurut Yakora tadi bahwa kita harus memasuki suatu metode. Nah, metode ini jelaskan melalui mungkin sebuah tarekat ya. Itu pun juga ya tarekat-tarekat yang tertentu. Barangkali begitu ya Yakora. Yeah. Berarti kita harus memasuki satu tarekat itu atau satu yang menggunakan metode tertentu untuk mendapat pemahaman itu. Baik ya, sangat menarik tentang kodim ini. Kalau
Yai Rusdin, tentang kodim itu bagaimana Yai? Sepaham saja sama ya. Siap, siap. Kitab kodim. Saya ingat juga ya dokter, tentang sir tanpa waton dari Mbah Gus Dur ya, bahwa ada lagunya tuh Al-Quran Kodim iso dibaca iso dibaca tanpa tinulis, iso dibaca tanpa ditulis tapi bisa dibaca Bisa dimengerti. dan ya bisa dimengerti. Dan saya pernah juga ingat dari bahasa-bahasa mungkin dari leluhur yang mungkin berdasarkan dengan mungkin tarikat-tarikat sebelumnya, cuma dibaca bahwa ada apa istilahnya kalimat yang tidak tertua Tertulis. tidak tertulis tapi apa ya bisa dibaca ya. Nah, barangkali kalau korelasi ini saya kira Ancu paham tentang istilah-istilah moyang kita itu, bukan yang moyang, mungkin mereka pendahulu-pendahulu kita yang paham tentang itu. Silakan ya Ancu. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kelanjutan tadi yang disampaikan Yai Kora, mungkin bisa diperjelas lagi sedikit. Siap. Nah, tadi yang Pak Kora bilang mesti memakai metodologi. Ya, metodologi. Siap ya? Dan harus melewati rukunnya. Ya, rukun dan syaratnya. Nah, rukun dan Syarat syaratnya dan rukun. Ya. ya, itu mesti kalau orang mau membaca ayat-ayat kodim, ya, kiasnya kan pada umumnya itu nur. Ya, mantap. Nur ini mesti didapatkan terlebih dahulu, yaitu kepada al ulama warasatul anbiya. Sedikit dulu ya, bahwa untuk mendapatkan kitab kodim itu dapatkan lewat nur melalui al ulama warasatul anbiya. Oke, lanjut. Pewaris Nabi. Siap. Sebagai pewaris Nabi ya. Lanjut ya. Itulah bayat. Kalau umat Islam bilang itulah bayat. Siap. Kalau yang lain ini sih inisiasi dan baptis. Oh, sama itu ya. Siap. Sama saja, cuma bahasanya yang beda, tapi isinya sama. Nah, sebenarnya itu pun berupa gelombang. Iya, siap. Santai. Kita kan ngobrol-ngobrol santai nih. Bagaimana ya? Iya, kita ngobrol-ngobrol santai ya. Silakan nih. Ya. Mungkin bisa dilanjut dulu karena mau tagut dulu kopi ini. Oh, itu. Oh, berarti ya makasih ya Anco bahwa rupanya kodim itu untuk mempelajari tentang kodim itu memang harus melalui rukun dan syarat. Salah satu syarat rukunnya itu ya harus proses instalasi diri, upgrade kita punya diri dalam suatu metode bayat, satu mal ya kegiatan yang namanya bayat. Baik, kalau bagaimana dengan ya dokter? Ya, sekalian mungkin kita bisa closing ya bincang-bincang kita karena sudah agak larut ini. Jadi sebagai closingnya mungkin saya kembalikan bahwa Al-Quran Kodim atau kitab Kodim. Jadi Kodim itu artinya sebenarnya adalah kekal. Dia sudah ada dari dulu. Itu namanya Kodim. Jadi Al-Quran Kodim atau kitab Kodim, kitab memang dari dulu sudah tidak ada awalnya. Nah ini semua diturunkan kepada roh-roh yang terpilih, terutama adalah para pilihan hamba-hamba Tuhan yang disebut dengan tadi adalah pembawa wasilah, itu dibawa oleh para nabi dulu, Nabi Isa, Nabi Musa. Maka dari situlah maka turunlah dari rohani para nabi ini
yang kemudian menjadi kitab tertulis atau kitab mushaf. Kalau eranya Musa, kita dengan kitab Torah ya. Taurat ya. Nabi Isa dengan kitab tertulisnya Injil atau Bible. Era Nabi kita Muhammad SAW, maka Al-Quran. turunlah kitab Qadim ini menjadi kitab mushaf yang disebut dengan Al-Quran. Jadi kalau kita lihat formulanya, semua berasal dari sumber yang satu, yaitu namanya kitab Qadim atau kitab Nur. Jadi jalannya cuma satu, cuma karena turun kepada pembawa wasilah para nabi yang berbeda di zaman yang berbeda, maka secara duniawi, secara fisik itu juga berbeda sesuai dengan zamannya, dengan budaya dan kemudian bahasanya. Kita kenal dengan bahasa Arab Al-Quran, Torah dengan bahasa Ibrani ya, dan kemudian Bible, Injil dengan bahasa Nasrani ya. Nah, sebagai closing mungkin mari kita buka terkait tentang kitab Qadim itu di surah Al-Qiyamah. Begitu jelas terang benderang bahwa kitab Qadim atau kitab Nur itu disebut sebagai kitab yang nyata di dalam dada. Nah, itu surah Al-Qiyamah ya, ayat 17 ya. 17, 18, 19 secara gamblang Allah menjelaskan kitab Qadim itu adalah kitab yang nyata di dalam dadamu. Dada itu apa? Ada kolbu, ada hati. Di dalam hati apa? Itulah portal masuk pintu roh atau rohani. Jadi sebenarnya Al-Quran Qadim itu adalah kitab roh. Disebut juga kitab Nur atau disebut juga kitab Qadim. Jadi ini dimensinya di atas dimensi dunia yang disebut dengan dimensi akhirat. Nah, itu masih dalam bentuk kitab yang tidak tertulis. Nah, itu yang biasa dengan kitab cahaya atau kitab berupa gelombang tanpa tulisan, hanya ada, maka di situ kadang disebut sebagai firman atau wahyu. Jadi wahyu itu sebenarnya dalam bahasa Arab, wahyu itu artinya isyarat yang cepat. Nah, itulah sifat gelombang. Ketika ada gelombang yang membawa pesan makna, itu sangat tersirat dan sangat cepat. Dan itulah yang ditangkap para nabi dulu sebagai wahyu dan kemudian turun di alam dunia menjadi kitab yang tertulis. Maka tugas kita apa sekarang? Bagaimana ruh kita ini mengenal jalan pulang melalui kitab ruh kita sendiri. Karena yang mau pulang siapa? Ya ruh kita semuanya. Karena tujuan kita hidup di dunia membawa amanah, itulah amanah roh untuk pengemban misi dan visi ketuhanan sebagai khalifah wakil Allah di bumi ini. Maka sekali lagi kita menjalankan agama ini, kita sekolah dalam sebuah tarekat, ya landasan kita adalah kitab Qadim atau kitab Nur. Mungkin itu saja sebagai closing, mungkin di lain waktu bisa kita sambung kembali. Baik ya dokter, terima kasih banyak buat saudara-saudara Wakil Kora, ya Anco, ya Rusdin yang mengeluarkan statement-statement tentang Qadim itu. Qadim itu apa? Dan juga kesimpulan dari dokter sebagai closing speech malam ini tentang Qadim itu. Ini kembali kepada buat semua manusia ya. Mungkin kalau saran kami ya, apa itu Qadim silakan cari. Dan yang perlu kita ketahui bahwa semuanya itu untuk mempelajari itu ya harus menggunakan metodologi. Demikian dari acara bincang-bincang malam ini. Kami dari Jamaah Talim Ma'rifat Tarekat Taksabandi Holidiyah Nusantara wilayah Kabupaten Goa. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah, billahi wal inayah, billahi anta maksudi wa radaka matluwi. Wassalamualaikum warahmatullahi